Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Sekai? Ya, Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Ning gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, sesuai rencana kita kemarin, kita akan mengadakan observasi saat nanti Bu Siti pembelajaran. Nah, sebelum observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh banget. Oh. Ya, apa yang ditanyakan Bu? Ya, yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Siti ajarkan atau sampaikan apa Bu? Untuk tujuan yang saya sampaikan pada pembelajaran yang akan datang, itu ada anak nanti disuruh melihat hasil video di layar, nanti disuruh mencermati. Kemudian di situ nanti siswa juga bisa mengisi apa yang hasil dari video tersebut. Nanti saya kasih soal evaluasi. Jadi mengenali bagian-bagian bunga, tumbuhan. Iya, itu seperti itu. Oke, siap. Terus strategi yang Bu Siti gunakan apa saja Bu? Untuk strategi yang saya capai dari pembelajaran ini, nanti saya menggunakan metode ceramah, kemudian demonstrasi, ada penugasan, serta metodenya saya menggunakan metode PBL, Project Based Learning. Lengkap sekali ya Bu ya. Persiapannya sudah matang. Nah, oke. Jadi cukup demikian yang ingin saya tanyakan. Semoga nanti pembelajarannya lancar ya Bu ya. Amin, amin. Doanya Ibu. Ya, siap. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Hari ini kita nanti akan membahas terkait tentang bagian-bagian tumbuhan. Pada pertemuan pertama kita udah bahas ya, apa itu terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin. Yuk dipimpin ketua kelasnya. Siap, Rak, doa mulai. Terlebih dahulu ya. Pancasila, satu perjuangan yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran, guru absen terlebih dahulu ya. Aira, Alian, Ana. Bu Guru pengen tahu tangan kuku-kukunya dari masing-masing ya. Coba lihat. Yang panjang-panjang siapa? Coba ditaruh di atas meja. Bu Guru pengen tahu. Sini pokoknya nggak ada. Panjang ya, potong besok ya. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih ya Mbak Rea. Silakan boleh duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran, coba hari kan kita udah bahas materi tentang tumbuh-tumbuhan, bagian-bagian, fungsinya, sudah ya. Nanti guru ulas kembali. Kemudian di situ ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu nanti melihat
video terkait tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, nanti menyimak materi-materi PowerPoint yang ada di depan layar ya. Yang ketiga, nanti mengisi, nanti guru tugaskan satu kelompok mengerjakan, guru kasih satu lembar kertas, silakan diisi. Tapi nanti itu bagian terakhir. Sebelum memulai kita nyanyi dulu Lihat ke Buku, tahu nggak? Iya. Apa yang enggak ya? Apa itu lagu satu, dua, tiga. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang bersih, Ada yang apa enggak? Zamannya kenapa? Iya, kenapa nyanyi lagu Lihat Kebunku? Karena itu saya stop. Ayo lanjut. Ya, tangannya seperti ini. Ya, nanti tarik nafas pelan-pelan. Matanya sambil merem. Bayangin yang indah-indah ya, boleh. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tarik pelan-pelan. Bayangin. Tarik pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Enak nggak? Rasanya enak nggak? Kenapa, Bibi? Kenapa? Fokus ya. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Mangga Lula. Kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian cabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tubuh akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua itu ada cabang-cabang itu ya kenapa? Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggang. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggang itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang. Tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya? Apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggang? Tidak, akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berteping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua.
Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mamaya itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat panas dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menyangga batang. Aku dengar-dengar ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya. Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah kanan. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon siti ini kan? Yalah, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau dibutuhkan ada beberapa fungsi akar ya? Tadi kita udah melihat ya dari video terkait tentang tumbuhan. Nah, kira-kira di sini siapa yang suka menanam tanaman? Coba siapa yang suka? Disiram enggak setiap hari? Ya, kalau nggak disiram nanti bisa layu mati ya. Jadi kita harus benar-benar sayang terhadap tumbuhan. Tumbuhan itu bisa memperindah alam sekitar kita. Contohnya bunga di depan rumah diletakin. Kira-kira indah nggak jadi rumahnya? Indah ya, bagus ya. Guru sekarang mau menjelaskan terkait tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan. Tahukah kalian tumbuhan itu penting loh? Tumbuhan itu apa coba? Kira-kira ada yang tahu? Setahunya aja tumbuhan itu apa? Tumbuhan kira-kira bisa dimakan nggak? Bisa ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kemudian kalau tumbuhan yang besar, kayak contohnya itu kayak pohon mahoni, tahu nggak? Albizia. Kira-kira itu bisa dimakan nggak? Batangnya bisa nggak? Tidak bisa ya. Itu bisa batangnya dibikin apa ya? Buat apa ya batang albizia? Biasanya bisa dibuat kayak nggak apa-apa. Bisa ya. Kayu buat rumah, betul. Kemudian buat boleh. Buat triplek meja. Tapi kalau buat meja itu yang kokoh itu menggunakan kayu jati. Nah, kalau menggunakan albizia sekarang aku ya, karena albizia itu agak enak gak tahan lama. Ya. Bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, yang kedua ada daun, terus buah. Oke, kita bahas yaitu yang kedua itu jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar itu ada 2.
gede, akarnya gede karena tumbuhannya besar untuk melindungi tubuhnya, bagian tubuhnya yaitu batang, daun, itu disebut akar tunggang. Contoh dari akar tunggang apa? Pohon apa? Mangga, jambu, boleh. Pohon apel, itu akar tunggang. Kalau akar sagu, contohnya apa? Coba. Kangkung, akarnya serabut. Kira-kira akarnya kecil-kecil enggak? Ya, itu dengan banyak ya. Serabut, bayam, boleh. Tomat. Pokoknya yang tunggang itu akarnya yang gede, yang kuat ya. Pohonnya gede. Yang kedua kita bahas tentang batang. Fungsinya itu batang apa sih? Nah, fungsi batang itu mengangkut air dan darat-darat mineral dari akar ke daun dan tumasnya, itu batang. Kemudian yang kedua kita bahas jenisnya. Jenis-jenis batang itu terbagi menjadi berapa? Menjadi berapa? 3. Ada apa aja? Guru bahas. Yang ketiga kita bahas daun. Daun itu menjadi salah satu organ tumbuhan yang penting bagi tanaman. Nah, daun itu dapat menyerap energi matahari yang akan digunakan sebagai fotosintesis. Nah, jadi daun itu kalau misalkan tumbuhan tidak ada daunnya, kira-kira segar enggak? Nggak bisa tumbuh ya. Nah, karena yang menyerap matahari, sinar matahari itu melalui daun. Macam-macam jenis daun itu berbentuk daun, tulang daun ya. Yang pertama itu ada menirip, sejajar, menjadi, melentur. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menirip. Menirip itu contohnya itu ada daun mangga. Kalian bayangin, tahu kan daun mangga? Tahu. Bagian akar-akarnya daun mangga itu di bagian daunnya itu ada akar kayak kaki. Ya, enggak lihat enggak? Ya. Ada ya yang bagian lereng-lereng. Disebut dengan akar daun. Nah, kira-kira sejajar enggak? Nah, kalau misalkan sejajar itu nanti yang pohon pandan, daun pandan. Kita bahas dulu yang daun mangga dulu. Daun mangga kan bentuknya enggak terlalu panjang ya. Terus akar-akarnya rajin, ya enggak? Nah, itu contohnya daun mangga. Selain daun mangga ada enggak? Apa? Rambutan. Rambutan. Searah ya, akarnya ya. Jambu, oke siap. Udah paham ya? Itu disebut dengan daun tulang apa tadi? Mangga. Menirip. Ya, oke. Yang kedua itu kita bahas menjadi. Contohnya itu daun singkong. Selain daun singkong apalagi yang menjadi? Pepaya. Banyak ya. Intinya yang bentuknya kayak jari-jari itu menjadi. Lanjut yaitu sejajar. Sejajar itu sejajar sama melengkung. Ini bukan melengkung ya, tapi bentuknya kayak lengkungan, tapi tidak disebut dengan sejajar. Nah, kalau yang ini sejajar karena daunnya akarnya dari sejajar ya, kayak jagung. Pernah melihat ya jagung? Terus daun itu daun garak apa ya, kelapa itu kan ada garis kayak gitu, kayak jagung bentuknya ya. Ya, oke. Lanjut ya, contohnya ada padi lagi. Kemudian yang terakhir itu ada melengkung. Melengkung akarnya itu di dalam daun kan punya akar tadi udah jelasin. Kalau nggak percaya nanti bisa praktek lah, di luar banyak. Nah, coba ambilin ya salah satu daun. Ya, sekarang kita bahas terkait tentang bagian dari bunga. Nah,
Bagian-bagian dari bunga itu banyak sekali ya. Ada apa aja? Mahkota, terus ada tangkai bunga. Oke. Nah, dari bunga itu merupakan bagian yang penting bagi pertumbuhan. Jadi, tumbuhan itu biasanya ada bunganya enggak? Harus ada ya. Itu yang sempurna. Kemudian fungsi utama dari bunga itu apa? Untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali. Ya, oke, lanjut. Boleh, yuk kita explaining dulu ya. Boleh berdiri semuanya. Silakan cari pasangan buah yang di mejanya nggak apa-apa. Ambil salah satu pulpen ataupun benda ditaruh di tengah-tengahnya. Oke? Yang tidak ada pasangannya, boleh silakan ambil. Anak atau siapa? Ya nggak apa-apa. Anu anak sini. Siapa ini? Kamu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya teman ya. Apa ada dulu? Kalau nggak mau ya udah. Yuk, fokus satu aja. Berarti Alia sama siapa? Ya oke, pasangannya berdiri. Boleh berdiri semuanya. Oke, berdiri. Hai. Fokus ya. Sekarang taruh pensilnya di posisi tengah-tengah kalian ya. Saling berhadapan. Tidak di tengah-tengah meja. Dengan temanmu ya, berhadapan. Oke? Kalau nanti Bu Guru, hai. Fokus ya. Kalau nanti Bu Guru bilang sikut, fokus. Ini harus fokus ya. Bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau Bu Guru bilang sakit, pegang perut. Terus kalau Bu Guru bilang sekat, tutup mata. Ya, nanti tutup mata. Terus sikat, ambil rebutan ya. Siapa yang sudah fokus? Latihan terlebih dahulu ya. Ayo fokus. Sakit, sikut, sekat, sakit, sikat. Siapa yang dapat coba? Nanti mulai permainan seperti itu. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang boleh hidup kembali. Nanti Bu Guru bagikan soal sebisanya aja, nggak apa-apa ya, diisi, yang penting diisi. Tadi yang Bu Guru jelaskan keluar semua. Nanti boleh dirembuk sama teman kelompoknya.
bunga itu siap kasih oplos. Lanjut, apa udah? Ya. Kita lanjut. Refleksi itu nanti tugasnya dikumpulin yang tadi berkelompok ya. Nanti tapi sekarang Bu Guru mau refleksi terlebih dahulu bagian-bagian bunga terlebih dahulu. Guru ingin tahu apa sih itu bagian-bagian bunga. Nah, bagian-bagian bunga itu banyak sekali ya. Ada apa aja? Kepala putih, sari, tangkai sari, kelopak bunga, mahkota, bakal biji, kemudian ada tangkai bunga. Itu masuk dalam bagian-bagian dari bunga. Sekarang yang kedua, bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan itu apa aja coba? Apa aja? Ada buah, ada akar, daun, batang, terus akar ya. Oke. Materi hari ini udah cukup ya. Materi hari ini kita latihan terlebih dahulu ya. Gimana perasaan? Senang. Ini? Senang enggak? Enggak. Materi selanjutnya besok itu materi tentang wujud zat dan perubahannya. Masih ikhlas ya besok ya. Oke. Sebelum guru tutup, berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Guru tutup terlebih dahulu ya. Sebelumnya, guru minta maaf sekali tadi penyampaiannya kurang apa atau gimana. Guru minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, saya mau mengucapkan terima kasih sekali karena sejauh ini Bu Siti banyak sekali membantu saya, termasuk kemarin sudah bersedia saya observasi di kelas gitu. Jadi Bu Siti kan juga sibuk ya, tapi bersedia membantu saya itu sudah luar biasa. Kalau tanpa bantuan Bu Siti saya belum jadi ini observasinya.
Bu Siti, bagaimana perasaannya setelah diobservasi? Untuk perasaan saya sendiri Ibu, setelah diobservasi alhamdulillah senang sekali Ibu karena bisa membantu Ibu sehingga saya dapat menyampaikan dan pembelajaran yang lebih efektif. Untuk area pengembangan yang kemarin Bu Siti sudah rencanakan, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sehingga dapat 85%. Mungkin ada satu kendala dari peserta didik yang kurang aktif, kurang antusias juga. Ya, untuk masalah tersebut mungkin ada di setiap kondisi pembelajaran Ibu, entah di lapangan, entah di ini. Jadi menurut saya itu hal yang wajar. Bu Siti harus tetap semangat karena sudah 85% gitu. Itu sudah baik sekali. Ya. Ya, untuk antisipasi ke depan gitu Bu, supaya hal tersebut tidak terjadi dan pembelajarannya kalau bisa sih sampai 100% ya Bu, keberhasilannya itu apa yang Bu Siti rencanakan? Untuk antisipasi dalam rencana pembelajaran berkelanjutan, mungkin saya akan membuat konten-konten yang lebih menarik serta pengembangan pembelajaran terhadap peserta didik. Bagus sekali ya Bu, jadi untuk memperbaiki itu semua Bu Siti sudah punya rencana yang matang. Semoga harapan itu berhasil dengan baik. Anak-anak antusias ya, terima kasih banyak. Saya nunggu itu Bu, kabar baiknya dari Bu Siti. Makasih ya Bu Siti. Sama-sama.